Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Jejak Alam akan membahas mengenai materi tentang kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Ikuti terus Jejak Alam. Pada kali ini, Jejak Alam akan membahas mengenai materi tentang kemaritiman pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum Anda memahami tentang penjelasan lainnya, kalian harus tahu apa itu maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latinnya ialah maritimus atau mare yang berarti laut. Dalam bahasa kamus Oxford, yaitu berkenaan dengan laut atau yang berhubungan dengan laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritim ialah berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan perdagangan dan pelayaran di laut. Kalian harus tahu, Indonesia terletak di antara dua samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional pada zaman kuno antara Tiongkok dan India. Selat Melaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Komoditas penting yang diperdagangkan pada masa itu adalah rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Bagaimana sistem pemerintahan maritim pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Dalam bidang pemerintahan, laut memiliki fungsi sebagai dan sekaligus sabuk pengaman terhadap serangan dari luar. Bangsa yang mampu menguasai laut, maka bangsa tersebut mempunyai sea power. Sea power adalah kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk mendayagunakan laut bagi kejayaan dan kemakmuran bangsanya sendiri. Kekuatan tersebut kemudian mampu meningkatkan kekuasaan suatu bangsa, yang pada akhirnya bangsa tersebut akan dihormati dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dalam bidang sosial, maritim mempunyai fungsi sebagai media pemersatu yang menumbuhkan dan mempererat ikatan batin sebagai satu bangsa antara penduduk pulau yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya laut ini kemudian menumbuhkan rasa saling memiliki, bahwa laut tersebut merupakan bagian dari bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Dengan adanya laut tersebut, maka antar pulau mampu terhubung. Dalam bidang ekonomi, maritim memiliki fungsi sebagai sumber ekonomi yang mampu menghasilkan kekayaan bagi suatu kerajaan. Selain itu, laut juga sebagai media penghubung untuk memperlancar lalu lintas barang dalam perdagangan. Keadaan ekonomi kerajaan maritim tersebut bergantung pada perdagangan dan pelayaran. Dalam bidang budaya, maritim memiliki fungsi sebagai landasan bagi berkembangnya kebudayaan dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat. Laut dijadikan sebagai cikal bakal memperkaya kebudayaan bangsa. Laut juga berfungsi sebagai objek dalam kebudayaan, karena berbagai macam ritual kebudayaan dapat dilakukan di daerah laut guna menunjukkan apresiasi rasa syukur masyarakat atas sumber daya alam yang telah disediakan oleh laut. Dapat kita kesimpulkan pada materi kali ini bahwa sistem pemerintahan maritim dapat menumbuhkan hubungan politik antar kerajaan, adanya kebijakan kelautan yang diterapkan oleh kerajaan, dan adanya kekuatan armada laut yang kuat dapat membuat kerajaan terhindar dari ancaman luar.
Pada sistem sosial maritim dapat menjalin hubungan baik antar kerajaan baik dalam maupun luar. Adanya perubahan sosial ketika terjalin hubungan tersebut. Pada sistem ekonomi maritim dapat memunculkan suatu kegiatan perekonomian, di antaranya adanya transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan, dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Terbukanya jalur laut akan memunculkan kebudayaan baru pada sistem budaya maritim, seperti bahasa, sistem pengetahuan, teknologi kelautan, mata pencaharian hidup, dan sistem religi. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya di Jejak Alam.